Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Purwanti, guru biologi SMA Negeri 1 Singaparna. Pada saat ini saya akan memaparkan mengenai sistem pencernaan pada mata pelajaran biologi kelas 11 semester 1. Zat makanan dan fungsinya. Zat atau nutrisi yang terkandung dalam makanan. Makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan dan dari hewan. Zat yang terkandung dalam makanan ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Fungsi zat yang terkandung dalam makanan yang pertama sebagai penyedia energi, zat pembangun, yang ketiga pelindung dan pertahanan. Karbohidrat. Nah, dari karbohidrat yang pertama unsur penyusun karbohidrat, yaitu ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sumber dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain ada beras, gandum, roti, dan kentang. Nah, bagaimana skema dari pencernaan karbohidrat? Karbohidrat berdasarkan pada jumlah gugus gula, maka kita bedakan menjadi ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, apa saja monosakarida? Ada 3 monosakarida. Yang pertama glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan yang terdiri dari 2 gugus gula meliputi maltosa, laktosa, dan sukrosa. Kemudian polisakarida antara lain ada pati dan ada glikogen. Nah, proses pencernaan karbohidrat ini yang pertama kalau berbentuk pati maka akan dicerna secara enzimatis dengan bantuan petialin dan amilase. Nah, nanti akan berubah menjadi maltosa atau laktosa dan sukrosa. Nah, kemudian nanti maltosa ini dengan bantuan maltase dan alpha dextrinase di usus akan terurai menjadi glukosa dan glukosa. Sedangkan laktosa dengan bantuan laktase akan terurai menjadi galaktosa dan glukosa. Sukrosa dengan bantuan sukrase di usus nanti akan terurai menjadi fruktosa dan galaktosa. Nah, sedangkan berdasarkan jumlah atom karbonnya, maka karbohidrat dibedakan menjadi ada gugus gula yang hanya terdiri dari 3 atom karbon seperti gliserat dan gliseraldehid. Yang kedua ada yang terdiri dari 5 atom karbon, misalnya ribosa dan oksiribosa. Kemudian ada yang terdiri dari 6 atom karbon, antara lain ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Selanjutnya ada lemak. Lemak juga tersusun dari senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen, sama seperti karbohidrat. Sumber lemak ada yang berasal dari hewani dan dari nabati. Dan nabati seperti buah avokado, kemudian ada pati dari kelapa, kemudian minyak dari zaitun atau minyak dari kedelai, atau minyak dari jagung atau kacang tanah. Kemudian yang dari hewaninya yaitu daging yang berlemak atau keju ya, atau kuning telur. Nah, bagaimana proses dari pencernaan lemak? Yang pertama, lemak akan dibantu oleh garam empedu menjadi emulsi lemak. Emulsi lemak dengan bantuan lipase yang dihasilkan dari pankreas nanti akan terurai menjadi asam lemak dan gliseraldehid. Nah, kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya protein. Protein tersusun dari senyawa karbon, hidrogen, oksigen, ada nitrogen, bahkan ada fosfor atau sulfur. Nah, sumber dari protein ada protein hewani, ada protein nabati. Dapat kita lihat pada gambar sumber protein hewani antara lain ada susu, telur, kemudian ada daging tanpa lemak, ada ikan. Sedangkan sumber protein nabati antara lain kacang-kacangan.
Bagaimana proses atau mekanisme pencernaan protein? Yang pertama, protein dengan bantuan pepsin akan diuraikan menjadi proteosa, pepton, atau polipeptida. Nanti proteosa, pepton, atau polipeptida dengan bantuan tripsin dan kimotripsin itu akan diubah menjadi polipeptida kecil. Polipeptida kecil dengan bantuan peptidase akan dirubah menjadi asam amino. Asam amino dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada asam amino esensial, yang kedua ada asam amino non-esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang dibutuhkan karena tubuh tidak bisa mensintesis sendiri. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu asam amino yang tidak terlalu dibutuhkan karena tubuh bisa menyusun sendiri. Dapat kita lihat, inilah asam amino esensial maupun non-esensial. Vitamin dan mineral. Vitamin dibedakan menjadi dua, ada vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B, mulai dari B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, vitamin H, dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, D, dan K. Sedangkan mineral terdiri dari unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah unsur yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah banyak, seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan sulfur. Sedangkan unsur mikro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, antara lain ada mangan, ada zinc, ada Cu, Co, krom, dan molybdenum. Kemudian ada air dan zat aditif. Air tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, fungsi air yang pertama sebagai pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme ke seluruh tubuh, medium berbagai reaksi kimia, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Selain dari 6 zat yang disebutkan tadi, dalam makanan terdapat zat aditif, yaitu zat yang ditambahkan sebagai penguat warna, penyedap, dan pengawet. Uji makanan. Yang dibutuhkan dalam uji makanan yang pertama jelas bahan makanan, yaitu bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti pati, protein, lemak, dan glukosa. Yang kedua alat dan reagen, antara lain ada plate tetes, pipet tetes, tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, kemudian ada gelas kimia, ya, kemudian ada air panas, atau ada penganas juga, ada mortar dan alu, kertas, dan reagen. Reagen yang dibutuhkan antara lain ada lugol atau yodium, biuret, dan benedik. Kalau tidak ada benedik, dapat diganti dengan pehling A dan pehling B. Menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan. Nah, yang pertama cara menghitung tinggi badan ideal. Tinggi badan ideal sama dengan tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100, dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Yang kedua, cara menghitung proporsionalitas atau BMI. BMI sama dengan berat dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter kuadrat. Cara menghitung energi minimal untuk proses tubuh atau disebut dengan BMR. BMR laki-laki sama dengan 66 ditambah 13,7 kali berat badan dalam kilogram ditambah 5 kali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 6,8 kali umur dalam tahun. Sedangkan BMR perempuan sama dengan 655 ditambah 9,6 berat badan dalam kilogram ditambah 1,8 kali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 4,7 kali umur dalam tahun. Penugasannya, setiap siswa menyusun menu seimbang sesuai kebutuhan dan melakukan praktik pengolahan dan pengawetan makanan. Sistem pencernaan makanan meliputi, nah di sini pencernaan makanan itu ada dua, pencernaan mekanik dan enzimatik. Nah, yang kedua apa saja sih saluran pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, usus dan anus. Nah, ada juga alat-alat lain atau organ lain yang membantu dalam proses pencernaan. Antara lain di mulut ada gigi, lidah, dan air ludah. Kemudian ada hati, empedu, dan pankreas.
Selanjutnya kita lihat gigi. Nah, bagian-bagian gigi ada mahkota, ada leher, dan akar. Itu penampang dari gigi. Nah, di bagian mahkota itu ada email dan ada dentin. Kemudian di bagian leher itu ada dentin, ada pulpa. Dan di bagian akar kita juga menemukan pulpa dan juga sementum. Nah, gigi dapat kita lihat ada gigi seri, ada gigi taring, gigi geraham depan, dan geraham belakang. Kalau kita lihat dari rumusnya, maka kita akan menemukan adanya 4 gigi seri, atas dan bawah. Gigi taring ada 4, atas bawah kiri kanan. Kemudian ada geraham depan 2, kiri kanan atas bawah, dan ada geraham belakang 3, atas bawah kiri kanan. Sehingga jumlahnya jadi 3 tambah 2, 5, tambah 1 jadi 6, tambah 2 jadi 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 ya. Jadi 3 geraham belakang, 2 geraham depan, 1 taring, kemudian 2 gigi seri. Jadi jumlah totalnya ada 32. Kita lanjut ke lidah. Nah, lidah ini fungsinya selain untuk mengaduk makanan, berbicara juga sebagai indera perasa. Kemudian di mulut juga ada kelenjar ludah, ada kelenjar parotis, ada kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kerongkongan dan lambung. Nah, kerongkongan itu penghubung antara mulut dengan lambung. Sedangkan lambung sendiri terdiri dari ada bagian kardiak, kemudian ada bagian pundus, ada badan lambung, dan ada bagian pilorus. Selanjutnya rektum, yaitu bagian akhir dari saluran usus ya. Nah, setelah lambung itu ada usus. Usus ada 3 bagian, ada usus halus, usus 12 jari, kemudian ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Kemudian ada rektum, yaitu bagian akhir saluran pencernaan, dan anus sebagai pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan. Nah, kemudian ada kelenjar pencernaan, antara lain ada pankreas dan ada hati. Hati menghasilkan empedu, pemberi zat warna dan garam empedu, kemudian pankreas menghasilkan enzim yang membantu pencernaan. Gangguan atau kelainan dan teknologi pada sistem pencernaan. Yang pertama ada gastritis, konstipasi, kemudian diare, pankreasitis, dan ada plaktus. Bahkan ada kelainan-kelainan lainnya. Referensi antara lain buku biologi kelas 11 semester 1, kemudian ada juga artikel-artikel yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Sekian penyajian sistem pencernaan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.